Kita akan bahas eksorsisme tapi secara umum saja, karena saya sendiri baru satu kali menemani eksorsisme meriah dan tidak mau lagi. Tapi secara umum kita sama-sama akan mengulik fenomena kekuasa kegelapan ini secara umum saja. Lalu apa yang bisa kita buat sebagai umat beriman untuk berhadapan secara matang dengan kuasa-kuasa kegelapan ini. Oke? Bicara tentang bagaimana kalau engkau berjumpa dengan kuasa kegelapan. Oh my God, ini tema yang agak berat ya, dan agak mengerikan. Karena apa? Karena menurut saya kuasa kegelapan itu sering diekstrimkan oleh film-film Hollywood. Betapa tidak, kalau engkau melihat film-film Hollywood yang populer, bahkan juga ada satu drama Korea tentang ini, yang khusus membahas Romo eksorsis dari Korea. Anda bisa cari namanya apa. Itu seringkali adalah hasil dari apa ya, keekstriman yang diolah untuk sensasi, mencari untung. Anda pernah nggak berpikir mengapa setting atau lanskap ceritanya selalu adalah gereja Katolik dengan eksorsisme, dengan ritual yang lengkap, dengan pandangan setan yang begitu mengerikan? Anda pernah berpikir nggak kenapa kok gereja terus yang diangkat? Ya mungkin karena referensi di barat itu ya gereja Katolik ya. Tapi saya selalu yakin di balik sensasionalitas yang ditawarkan oleh drama-drama Hollywood, drama-drama Korea itu, mungkin tersimpan satu kebenaran. Satu kebenaran yang mengatakan bahwa memang kuasa Yesus selalu lebih daripada kuasa si jahat. Iya dan amin. Iya dan amin. Hanya saja teman-teman, kita lalu punya pikiran bahwa oke, berarti kalau berhadapan dengan kuasa kegelapan itu tanda-tandanya semengerikan itu gitu. Ada ciri-cirinya yang juga saya pernah alami, misalnya jam 3 malam pintu diketuk 3 kali 3, penghinaan terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus, jadi bunyi. Terus bunyi 3 kali, terus apalagi biasanya jam 3 malam sebagai penghinaan terhadap jam 3 sore. Iblis itu suka walian itu loh, kalau orang Jawa bilang, suka membalik. Karena kalau Kristus wafat di jam 3 sore, lalu iblis itu menganggap jam 3 malam itu kekuasaan dia gitu. Jadi seringkali godaan-godaan dalam bentuk investasi maupun posesi, kesurupan, kerasukan terjadi pada pukul 3 malam yang otentik biasanya. Lalu apalagi ciri-cirinya begitu mengerikan itu loh, dideskripsikan dalam video-video itu, dalam aneka film. Tidak semuanya keliru. Bahkan ada satu eksorsis dari Amerika yang Romo juga sering ikuti, mengatakan bahwa memang ada beberapa film yang sangat representatif menggambarkan proses eksorsisme meriah yang dilakukan. Tapi sekali lagi ya, justru sensasinya itu yang membuat deg-degan, sensasinya itu yang diolah dalam film dengan begitu gamblang, begitu mengerikan. Jadi ada fase di mana orang bisa levitasi atau melayang, lalu wajah dan suaranya berubah. Kemudian dia memiliki pengetahuan tentang dosa-dosa dari orang yang ada di sekelilingnya, berbicara dalam bahasa-bahasa kuno yang tidak mungkin dipahami. Apalagi tiba-tiba orang tahu dosa seseorang. Saya pernah cerita tentang seorang muda yang menjadi korban perdukunan ilmu hitam, lalu seolah-olah yang berbicara bukan lagi pemuda ini, tapi si dukun yang menggunakan kuasa kegelapan itu melirik saya, "Kamu mau apa, pastor? Kamu mau mengusir saya?" Sampai bulu kuduk saya merinding semua itu ya.
Jadi, teman-teman, nyatanya semua sensasi itu ada benarnya, tapi poin pertama yang mau Romo katakan, teman-teman, kuasa kegelapan itu sebetulnya hadir secara lebih subtle setiap hari. Jadi bukan tentang gangguan-gangguan fisik atau orang-orang kerasukan, possessed gitu ya. Tapi pertama-tama kuasa kegelapan itu nyata hadir justru lebih sering dalam kasus-kasus ordinary, dalam kasus-kasus biasa, dalam lanskap hidup yang biasa-biasa. Nggak percaya? Coba kita lihat mekanisme godaan. Kita percaya bahwa iblis paling mengerti kelemahan manusiawi kita. Tanpa sadar, kita itu, menurut Santo Thomas Aquinas, kita menganggap semua yang baik di depan mata kita itu sebagai sesuatu yang baik untuk diriku, menurutku, menurut egoku, menurut pikiranku. Padahal belum tentu apa yang menurut pikiranku itu sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan dalam hukum-hukum ilahi. Tapi itu basic manusia, kita hanya menginginkan yang baik. Misalnya, orang yang mencuri misalnya. Orang yang mencuri punya 1001 alasan untuk mencuri, bukan? Dan di pikiran dia mencuri itu itu baik itu. Karena akibatnya dia bisa menikmati sesuatu, atau dia bisa membelikan anaknya sesuatu. Pasti ada tujuan baik di sana. Tapi jalan yang dipilih tidak baik. Jalan yang dipilih tidak sesuai dengan kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus taat pada hukum-hukum ilahi. Lalu Santo Thomas Aquinas mengatakan apa, teman-teman? Iblis bekerja di level ini. Dia seringkali membuat kita menilai sesuatu dengan keliru ketika dia bekerja dalam godaan-godaan manusiawi. Nah, mekanisme yang paling mudah kita baca dalam kitab suci adalah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Perintah Allah jelas-jelas, jangan makan buah itu, nanti engkau mati. Apa yang dilakukan iblis? Dibalik. Kalau Allah mengatakan jangan kau makan buah ini nanti kau mati, apa yang iblis katakan? Apa yang si ular tua itu katakan? Engkau tidak akan mati. Engkau akan tahu yang benar dan yang baik. Engkau akan menjadi seperti Allah. Lihat ya. Jadi kebohongan iblis ini membuat apa yang secara objektif adalah larangan dibalik menjadi seolah-olah baik. Kau tidak akan mati. Kau akan tetap hidup. Engkau akan tahu yang baik dan yang buruk. Engkau akan menjadi seperti Allah. Toh makan buah ini, toh kelihatannya juga menyenangkan buah ini. Lalu apa yang dibuat oleh Hawa? Dia menuruti iblis. Mekanisme godaan selalu begitu. Maka coba Anda pikir baik-baik, teman-teman. Ternyata apa yang seringkali terjadi dalam godaan yang datang dari kuasa si jahat sebetulnya membalik pola pikir kita. Yang awalnya kita tahu secara objektif benar itu tidak sesuai dengan hukum Allah, tapi godaan si jahat akan membuat kita berpikir sebaliknya, bahwa yang kita lakukan itu baik dan it's okay, itu hanya satu kali, nggak apa-apa, toh tidak ada yang tahu, tidak ada yang banyak dirugikan. Dan akhirnya kita tergoda untuk itu. Aduh, apa yang mau katakan poin pertama ini adalah godaan untuk berbuat dosa yang datang dari si jahat sebetulnya adalah
dimensi keseharian hidup di mana kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Jadi nggak mesti orang kesurupan dulu ya, atau seperti orang seperti misalnya ada gangguan-gangguan ekstraordinari, misalnya kursi goyang sendiri, atau misalnya pintu kebanting-banting sendiri tanpa alasan yang jelas, atau tiba-tiba ada orang melayang. Bukan tentang itu saja ya. Memang itu ada dalam kasus-kasus ekstrim, nanti akan kita bahas. Tapi lebih sering yang Romo rasakan adalah kita seperti tidak berdaya ketika menghadapi godaan-godaan dalam hidup sehari-hari. Itu. Jadi nggak perlu takut. Salah satu eksorsis itu mengatakan yang harusnya takut itu mereka. Iblis itu yang harusnya takut pada kita, karena di dahi kita itu ada salib besar sekali bercahaya. Itulah karunia baptisan. Kita anak Allah, kita diangkat dalam martabat mulia, putra dan putri Allah. Kepada kitalah roh Allah itu berkenan. Kok saya jadi ikut-ikutan megang rosario? Nah, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu poin pertama. Hati-hati dengan pikiran yang suka membelokkan kita dari kebenaran yang objektif.